Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, today the 7th meeting in advanced statistics subject. So I inform you about our learning next week. That the next week is the meeting H ya. Jadi minggu depan pertemuan ke-8. So in next week we will do the midterm test. Gitu. Jadi minggu depan kita akan UTS. Sehingga saya harapkan nanti saudara you can prepare to the best for our midterm test and ya nanti silakanlah pokoknya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saudara sudah paham lah ya sistematika kita kalau UTS itu seperti apa. Dan di in midterm test I give you amount 5 question. Jadi sorry kok 5 question. I think 4 question ya. Jadi 4 pertanyaan. For the number 1, it is about the conceptual, and then the number 2 until number 4, it is calculation. Itu jadi perhitungan, semuanya perhitungan, dan one of the calculation question it is about interpretation of output SPSS. Gitu. Jadi nanti salah satu soal di dalam perhitungan itu ada interpretasi hasil output SPSS, sehingga saudara please prepare and you can read again about your individual assignment that have you collect in Elena ya. Itu jadi silakan dipelajari lagi kemarin tugas-tugasnya. Kemudian untuk latihan soalnya juga ya silahkan intinya dibaca lagi itu. Nah, for the midterm test, the all of the question you can download the question in Elena in meeting X gitu. Jadi di pertemuan ke-8 nanti silahkan you can download the question sheet-nya at 11 AM. Itu. Jadi nanti tepat minggu depan jam 11 AM you can download the question sheet-nya di situ. Silakan nanti bisa di-download, and then you can answer all of the question and write your answer in your paper. Itu. Jadi written test ya, ditulis tangan. Di written test on your paper, and then as usual you should scan your answer in PDF file, then you should upload your answer sheet-nya di Elena. Begitu ya. Itu. And then the topic that we out in Elena, we out in midterm test is topiknya from the meeting 1 until meeting 7 ini. Jadi semua materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini yang akan kita bahas itu. Jadi silakan nanti disiapkan dengan sebaik-baiknya. And then semua alat tulisnya juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama for the statistik tabel ya. Statistik tabel please prepare.
Oke, itu saja informasi untuk. Oh iya, the duration of the midterm test is 2 hour, 2 hour ya, only 2 hour. It is include for you to upload your answer in Elena. Jadi waktunya 2 jam itu sudah include, saudara harus upload di Elena. But if you have a trouble about your connection, so you cannot upload your answer sheet, it is no problem ya. You should upload your answer in Elena. Jadi saudara intinya saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau misalnya nanti saudara punya masalah koneksi. Misalnya nanti uploadnya harusnya maksimum at berarti apa ya, 1 PM ya, maksimum 1 PM, but you in 1 PM you cannot upload your answer sheet, it is no problem. So intinya saudara itu harus upload jawabannya gitu. Jadi saudara upload jawabannya mau jam berapapun itu tidak ada masalah. But I have consequence that your answer sheet upload is due date. Jadi harusnya due date-nya jam 1, tapi saudara lebih dari jam 1 itu akan ada pengurangan poin. Jadi decrease point. Itu. Jadi pengurangannya kalau masih dalam sekitar waktu 1 jam, berarti saudara, for example, you upload the answer sheet at misalkan 1 PM 30 minute misalkan, itu tidak ada masalah. Nanti pengurangan poinnya itu only 3 point. But if you upload your answer sheet more than 1 hour, maybe 2 hour or 3 hour more than schedule that we sepakati ya, itu mohon maaf, I am so sorry, I give you decrease 5 point. Itu saya akan memberikan pengurangan 5 poin kalau lebih dari 1 jam telatnya. Begitu ya. Okay, any question for the midterm test before I open the slide of the topic today? Ada pertanyaan atau enggak? Cukup? Cukup ya? Aku izin bertanya. Oke, silakan Fitri Nur Arifah. Itu nanti untuk apa? Untuk UTS-nya nanti ada penghitungan pakai SPSS nggak, Bu? Nggak ada. Jadi tidak ada perhitungan SPSS, tetapi nanti saya langsung berikan hasil outputnya kayak gitu. Karena kalau saudara pakai SPSS nanti waktunya tidak akan cukup. Karena waktunya only 2 SKS ya, 2 credit semester. So I will give the question only output SPSS, and then you only interpret the result. Gitu. Jadi hanya menginterpretasikan hasil dari output SPSS itu. Tentunya itu juga harus sesuai dengan langkah-langkah di dalam pengujian hipotesis. Jadi saudara harus jeli bagaimana rumusan hipotesisnya itu dilihat dari variabelnya itu apa saja kayak gitu. Karena nanti di situ kan kalau apa namanya, kalau saudara di tugas kemarin itu kan sudah tahu ya variabelnya apa. Tapi kalau di soal UTS nanti saudara kan tidak tahu itu variabelnya apa. Jadi saudara bisa lihat keterangannya nanti di output SPSS. Begitu ya. Oke, sudah? Baik, Bu. Terima kasih. Okay. Any question again for the midterm test? Enough ya. Okay, I will share screen about the topic today. Okay, for the topic today, I am so sorry because the slide in bahasa Indonesia ya, in Indonesian. So I am so sorry to Rabia. Jadi ini dalam bahasa in Indonesia. Maybe
For the next time I will translate the slide itu. Jadi nanti saya akan translate slide ini. Nanti setelah ini. Jadi nanti Rabia you can studying in English slide itu. Begitu ya. Oke, ini sudah tampak belum di tempat saudara slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Oke, the topic today is chi-square test ya. Chi-square. Atau biasa disebut dengan chi kuadrat. Ini dilambangkan dengan nih, jadi kayak x miring kayak gitu. Itu bukan x tapi ini kayak x miring kuadrat gitu. Nah, before we discuss more detail about the chi-square test, I will explain about the statistic non-parametric. Ini ada statistik non-parametrik. Jadi ada statistik parametrik, ada non-parametrik. Parametrik. Nah, itu kalau yang parametrik nanti kebalikannya. Jadi yang dimaksud dengan statistik non-parametrik itu sebentar. Oke. Belum. Jadi yang dimaksud dengan statistik non-parametrik itu adalah statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi ya. Di sini tidak butuh yang namanya asumsi tentang bentuk distribusi. Intinya ini. Atau disebut juga dengan bebas distribution atau free distribution. Itu kalau non-parametrik. Nah, kebalikannya, kalau di dalam parametrik, berarti dia harus have a normal distribution. Itu kalau yang parametrik. Nah, kalau yang di non parametrik, di situ adalah statistik yang di sini kita tidak butuh yang namanya asumsi. Asumsi itu anggapan ya. Anggapan atau assumption. Tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi. Jadi di dalam statistik non parametrik itu tidak ada syarat bahwa distribusi itu harus normal. Kalau distribusinya itu harus normal, berarti itu masuk ke dalam statistik parametrik. Tapi kalau yang non parametrik itu adalah tidak ada syarat untuk bahwa data itu persebarannya atau distribusinya itu harus normal, itu enggak. Itu kalau yang statistik non parametrik. Nanti kita akan lihat kapan kita dapat menggunakan statistik non parametrik ini. Di situ ada syaratnya. Jadi kita akan menggunakan statistik non parametrik itu jika keadaannya adalah yang pertama, ukuran sampelnya itu terlalu kecil. Gitu. Jadi ukuran sampelnya itu kecil. Misalkan contoh ya di sini ya. Sampel population-nya itu adalah misalkan 25% misalkan. So sampelnya berarti kan semuanya karena ini masuk ke dalam kategori populasi dalam jumlah kecil, berarti kalau 25 itu biasanya langsung diambil semua. Jadi sampelnya itu adalah 25. Tuh. Tapi bedanya kalau yang parametrik saja ya. Nah, kalau yang parametrik itu contohnya misalkan populasinya tulisannya jelek banget. Populasinya misalkan 1.100. Maka di sini sampelnya itu kan nggak mungkin diambil semua, karena terlalu banyak. Maka sampelnya misalnya hanya diambil 350 itu. Jadi 350 itu adalah sebagian dari 1.100 ini kayak gitu. Itu. Jadi kalau saudara nanti bisa cek kira-kira jumlah populasinya itu adalah populasi yang dalam jumlah yang besar atau yang kecil.
Kalau populasinya kecil, otomatis di situ sampelnya kan juga akan kecil. Kayak gitu. Nah, kalau sudah sampelnya kecil, berarti kita nanti akan menggunakan statistik non-parametrik. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua itu diindikasi dengan adanya data, jenis datanya itu adalah data ordinal atau data berperingkat. Itu ya. Jadi data ordinal itu adalah data berperingkat. Contoh, misalkan di situ kalau saudara pernah mengisi kuesioner, di situ ada pilihan jawaban misalkan sangat setuju. Sangat setuju ya. Kemudian setuju. Kemudian netral. Tidak setuju. Tidak setuju. Kemudian sangat tidak setuju. Mohon maaf agak naik-naik. Sangat tidak setuju. Misalkan sangat setuju itu misalkan dia poinnya 5. Setuju itu 4, ini 3, sorry. Ini 3, ini 4, ini 2, ini 1. Kayak gitu. Jadi ini ada peringkat. Bahwa di sini meskipun sangat setuju, setuju netral, itu adalah data kualitatif ya, karena dia bentuknya huruf. Tetapi ini kita bisa mengkuantitatifkan data dari kualitatif ini. Jadi kita kuantitatifkan, kalau yang sangat setuju itu adalah 5, kemudian setuju itu 4, 3, dan seterusnya. Berarti di sini 5 itu lebih besar daripada 4. 4 lebih besar daripada 3. 2 lebih besar daripada 1, dan 1 ya sudah 1 aja kayak gitu. Nah, itu artinya berperingkat. Jadi semakin tinggi, semakin baik jawabannya, maka nilainya semakin tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan data ordinal. Nah, selain itu, kita akan menggunakan statistik non-parametrik itu ketika datanya dalam bentuk data nominal. Nah, data nominal itu hanya merupakan kode ya, kode. Dan tidak mempunyai implikasi atau konsekuensi apa-apa. Contoh di sini, jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Misalkan saya kasih tanda laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Maka yang dimaksud dengan 1, yaitu 1 untuk laki-laki dan perempuan itu 2, bukan berarti 1 itu lebih kecil daripada 2. Itu bukan. Jadi maknanya bukan. Ini hanya sebagai simbol saja. Jadi kalau laki-laki 1, kemudian perempuan 2, ya itu artinya sama. Mereka sebanding. Begitu juga kalau perempuan 2, bukan berarti perempuan karena dia simbolnya 2 itu lebih besar daripada 1, maka 2 itu artinya dia lebih tinggi daripada 1. Itu enggak. Kalau data ordinal itu dia hanya sebagai simbol saja. Jadi 1, 2 kayak gitu. Tapi kalau di ordinal, mereka sama nih, angkanya sama. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi di situ ada peringkatnya, ada maknanya tersendiri. Nah, itu. Jadi ada data ordinal dan ada data nominal. Nanti ada lagi jenis data yang lain, yaitu data interval. Sorry, ini saya hapus dulu tulisannya, jelek banget ya. Ini saya agak jauh, makanya nulisnya. Bentar. Selain data ordinal sama data nominal, ini juga ada data interval. Dan ada data rasio. Kalau data interval itu jarak ya. Jarak, jadi ada range-nya. Kayak saudara bikin tabel distribusi frekuensi di semester 2 kemarin. Jadi dibikin data berkelompok itu. Jadi misalkan range 1 sampai 5 nanti ada berapa? Misalnya ada 2. 6 sampai 10 nanti ada 3, 11 sampai 15 misalkan nanti ada 5, dan seterusnya. Itu interval. Kalau rasio itu perbandingan. Jadi rasio misalkan jumlah mahasiswa laki-laki dibanding dengan jumlah mahasiswa perempuan. Gitu, itu rasio. Jadi silakan nanti saudara dibaca-baca lagi jenis-jenis data ya. Jadi ada data interval, ada data rasio, ada data ordinal, dan ada data nominal. Pokoknya kalau nominal itu ya 1, 2, 3 kayak gitu nominal. Nah, kemudian rumus Chi kuadrat, ini rumusnya. Nanti saudara perhatikan, di sini mohon maaf ini ada yang kurang ya, harusnya ini pangkat 2. Silakan nanti bisa ditambahkan, ini harusnya ditambahi pangkat 2.
Itu. Nah, ini juga harusnya bukan X seperti ini ya, bukan X lurus kayak gini, tapi yang benar itu yang ini. Nah, yang benar tuh yang X tapi agak miring. Nah, kalau FE itu adalah frekuensi yang diharapkan, berarti yang kita harapkan itu berapa, nanti kita bisa perkirakan sendiri. Misalkan kayak kemarin, daya tahan lampu pijar itu kita harapannya dia masih bertahan yaitu 9 jam. Nah, apakah dia daya tahan lampu pijarnya itu masih tetap 9 jam atau sudah berubah? Kan misalnya di situ dilakukan penelitian terhadap misalkan 50 orang dan lain sebagainya. Jadi sama. Di situ frekuensi harapannya ini berapa yang kita harapkan, dan FO itu adalah frekuensi yang diperoleh. Jadi yang diperoleh itu adalah data nantinya. Data yang kita dapat itu yang kita peroleh. Jadi nanti kita bandingkan. Gitu. Nah, selain rumus tadi, kita juga bisa menggambar chi kuadrat ini dalam bentuk grafik. Grafik tidak tunggal ya, atau ini bukan berkeluarga ya. Ya, ada yang menyebutkan berkeluarga, tapi saya kurang sepakat kalau di sini berkeluarga. Saya menyebutkan di sini berkelompok. Berkelompok. Jadi kalau tidak tunggal, kan ada dua data itu kan jenisnya ada data tunggal, ada data tidak tunggal. Yang tidak tunggal itu disebut dengan berkelompok ini tadi. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan ini contoh ya. Contoh di sini yang DF-nya 3, DF-nya 5, DF-nya 10, DF-nya 38. Nah, yang perlu saudara pahami itu adalah DF sama dengan N-K. Ini rumus DF. Nah, silahkan diingat-ingat. DF itu adalah N-K. N itu adalah jumlah sampel. Sedangkan K itu adalah jumlah variabel. Tuh. Jadi nanti misalkan ya, for example, misalkan di situ N sama dengan 40, K-nya misalkan 2, maka di sini DF-nya sama dengan 40 dikurangi 2, sama dengan 38. Nanti kita bisa lihat tergantung probabilitasnya berapa, nanti di situ bisa terlihat. Tapi ini jarang biasanya jarang digunakan ya. Ini jarang kalau kita pakai grafik ini. Nanti biasanya kita langsung pakai grafik itu untuk menentukan daerah keputusan biasanya. Lebih seringnya dipakai di situ. Ini hanya sebagai alat bantu saja. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini ada data mengenai hasil perdagangan saham pada minggu pertama tahun 2017. Berarti di sini variabelnya itu hanya satu. Variabelnya ini adalah persentase harga saham. Itu variabelnya. Jadi satu ya, K sama dengan 1. Kemudian sampelnya di sini ada Adikarya, ada Korpindo, ini Astra yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya, saya tulis di sini ya, N sama dengan 10. K-nya sama dengan 1. Berarti kalau kita cari DF-nya sama dengan N-K. DF sama dengan 10 min 1. DF sama dengan 9. Itu. Nah, kita akan uji chi-square-nya, tapi di sini kita menggunakan uji keselarasan. Jadi ini salah satu pengujian chi-square itu adalah dengan menggunakan uji kelarasan. Kalau di materi minggu kemarin, selain uji keselarasan atau nama lainnya itu adalah uji kecocokan. Nah, kalau minggu kemarin, selain uji kecocokan atau uji keselarasan, itu juga ada uji dengan menggunakan tabel kontingensi. Tapi kita jarang ya pakai tabel kontingensi. Nanti lebih banyak digunakan itu adalah uji kecocokan ini. Itu untuk menentukan chi-square-nya itu berapa. Kita pakainya uji kecocokan. Nah, kemudian langkah yang pertama ketika ada kasus seperti ini, di situ diketahui N-nya ada 10, kemudian K-nya 1, di masing-masing hasil dari persentase harga sahamnya juga di sini sudah dipaparkan. Nih ya, sampai terakhir
kita akan menguji hipotesisnya. Yang pertama adalah sama, jadi semua uji statistik itu penyelesaiannya dengan menggunakan pengujian hipotesis itu sama. Jadi sama. Nanti ketika saudara mengerjakan UTS pun itu juga langkah-langkahnya juga akan sama. Mau itu uji statistik apapun itu semuanya akan sama. Itu ya. Sama halnya nanti ketika saudara menginterpretasikan hasil output SPSS. Gitu. Jadi kalau menginterpretasikan hasil output SPSS itu juga harus runtut ya. Yang pertama hipotesisnya apa, kemudian yang kedua taraf signifikansinya berapa, hasil dari misalkan T hitungnya berapa, per sampel t-testnya hasilnya berapa, kayak gitu. Jadi semuanya harus runtut. Nah begitu juga untuk uji keselarasan ini. Yang pertama adalah langkahnya sama, yaitu menentukan hipotesis. Hipotesisnya di sini, ini sudah ya, yang saya kotakin. Hipotesisnya yang pertama, hipotesis nolnya itu adalah F0 sama dengan FE. Hipotesis alternatifnya atau HA di sini ya, boleh H1, boleh HA. Itu F0 tidak sama dengan FE. Itu rumusan dari hipotesisnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Nah, taraf nyata ini tadi kita sudah tahu ya, nilai dari N-nya, ini N-nya ada 10. Ini ya, N-nya 10, ini N. K-nya hanya ada 1, yaitu persentase harga saham. Maka DF-nya itu adalah 9. Nah, kita coba cross check dengan tabel chi kuadrat. Silakan nanti saudara bisa download di Google. Di situ silakan search aja chi kuadrat tabel. Baru nanti kalau sudah ketemu kita akan mencari nilai kritis ya. Nilai kritis itu nilai yang dihasilkan dari ini nanti pertemuan antara degree of freedom-nya dengan significance level-nya. Nah, karena tadi DF-nya itu ada nilainya 9, maka kita cari angka 9. Oh, ternyata angka 9 ini. Kemudian taraf nyatanya, karena kita taraf nyata itu kan 95% ya. Berarti errornya berapa? 5%. Atau sama dengan 0,05. Kita cari 0,05. Ini ya. Nah, ketemu. Nih, kita tarik ke sini. Pokoknya kita cari yang di situ bisa pertemuan antara angka 9 dan angka 0,05. Ini ketemu hasilnya. Nah, ini. Ketemu nilai kritisnya, nilai kritis untuk chi kuadrat atau nilai dari chi kuadrat tabelnya itu 16,919. Itu. Ini akan kita jadikan dasar ya untuk menentukan daerah keputusannya. Nah, setelah itu yang ketiga kita menghitung nilai dari chi kuadrat hitungnya ya, yaitu rumusnya ini tadi. Ini yang tadi saya revisi di awal tadi, ini harusnya pangkat 2. Ini juga pangkat ya, ini bukan dikali 2 tapi ini harusnya pangkat di sini. Ini juga pangkat. Silakan nanti di catatan saudara dibenarkan ya. Nah, di sini sudah ada F0-nya 1 untuk sampel 1 sampai 10. Ini. Kemudian FE-nya ini saya menetapkan 13. Di soal yang pertama, di slide sebelumnya itu kan belum ada, tetapi ini saya asumsikan yang saya harapkan itu persentase sahamnya adalah 13. Maka semuanya ya 13 karena frekuensi yang kita harapkan kan sama ya untuk semua perusahaan itu kayak gitu. Nah, baru kita cari dibikin tabel seperti ini saja, nanti ketika saudara menghitung biar gampang. Daripada saudara menghitung satu persatu, akan lebih baik kalau dibikin langsung tabulasi kayak gini. Jadi dicari dulu berapa nilai F0 minus FE-nya, kemudian F0 FE kuadratnya berapa, baru dibagi dengan FE. Sehingga nanti ketemu hasil dari chi kuadrat hitungnya adalah sebesar 219,5. Gitu. Setelah itu,
Nah, kita menentukan daerah keputusan. Tadi berapa nilai kritisnya? Nilai kritisnya ini berarti kita menggunakan satu arah ya, karena ini hanya satu arah saja batasnya. Misalkan di sini kayak ini kritisnya itu ini 16,919. Sedangkan kayak kuadrat hitungnya itu adalah 219,5. Berarti dia berada di daerah tolak HO atau terima HA. Gitu ya. Atau Bu, kalau misalkan tidak digambar bagaimana? Tidak ada masalah kalau tidak digambar, langsung saja saudara tulis di situ. Syarat terima HO untuk satu arah ya. Syarat terima HO satu arah itu adalah bahwa Chi kuadrat tabel lebih besar dari Chi kuadrat hitung. Itu. Ini kalau saudara tidak ingin digambar, tapi nanti ketika di UTS saudara boleh digambar, boleh tidak. Itu. Jadi terserah saudara. Kalau memang misalkan digambar, biasanya kalau digambar itu akan lebih meyakinkan ya. Jadi tahu posisinya di mana kayak gitu. Tapi kalau tidak digambar cukup ditulis seperti ini pun juga nggak masalah. Terus Bu, bagaimana kalau dua arah? Kalau dua arah coba ya kita gambar ya. Kalau dua arah berarti sini ini minus 16,199, ini positif ya. Ini asumsinya ini. Nah, ini positif 16,199. Kalau masih berada di dalam daerah ini, berarti kan dia asumsinya terima HO. Tapi ternyata hasilnya di sini kayak kuadrat hitungnya adalah di sini, yaitu 219,5. Gitu. Berarti dia masuk kepada daerah tolak HO atau terima HA. Gitu. Sama kalau mau ditulis gimana Bu? Kalau nggak digambar juga boleh. Jadi dia akan terima HO. Syaratnya kalau dua arah ya, minus Chi kuadrat tabel kurang dari Chi kuadrat hitung kurang dari positif Chi kuadrat tabel. Gitu. Jadi kan sama, nanti hasilnya akan sama. Gitu. Itu ya. Kemudian menentukan keputusan, karena tadi Chi kuadrat hitungnya 219, kemudian nilai Chi kuadrat kritis atau nilai Chi kuadrat tabelnya ada 16,199, berarti nilai Chi kuadrat hitung itu lebih besar daripada nilai Chi kuadrat kritis. Dengan demikian HO ditolak dan HA yang diterima. Artinya apa? Silahkan diinterpretasikan. Kayak gitu. Nah, kalau H1 diterima, artinya berarti saudara harus kembali lagi ke rumusan hipotesisnya, bahwa hipotesis alternatif itu akan accepted, diterima, itu yaitu bunyinya adalah F0 tidak sama dengan FE. Nah, silakan dijabarkan. Nah, di sini berarti terdapat cukup bukti untuk menolak HO, sehingga antara kenyataan yang terjadi, berarti kenyataan yang terjadi kan ini F0 ya, kenyataan yang diperoleh itu dengan harapan dari analisis, harapan itu adalah FE, adalah tidak sama. Ini tidak sama. Nah, sudah. Itu ya, itu selesai sampai sini untuk perhitungan uji keselarasan. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah untuk uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini juga menjadi salah satu pengujian di chi-square. Nah, untuk uji normalitas nanti kita akan perdalam di materi uji asumsi klasik setelah mid semester. Sehingga di pertemuan hari ini tidak terlalu saya bahas lebih dalam. Nah, yang perlu saudara pahami nanti di materi setelah semester itu ada uji asumsi klasik. Ini materi kalau tidak salah pertemuan ke 12 kalau nggak salah berapa ya? 14 ya, 14. Di situ ada uji asumsi klasik. Salah satu uji asumsi klasik itu adalah multi-call. Salah ini tulisannya.
Bentar. Multikolinier, kemudian di situ ada heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi, ada linearitas, dan yang terakhir itu adalah normalitas. Nah, ini. Normalitas itu masuk ke dalam salah satu uji chi-square. Nah, kalau nanti di dalam uji statistik, uji asumsi klasik itu dipakai nanti untuk uji statistik regresi ya. Regresi sama path analysis. Jadi nanti regresi yang baik itu adalah yang dia tidak terjadi multicol, tidak terjadi heteros, dan tidak terjadi autokorelasi. Jadi pastikan nanti ketika misalnya saudara melakukan analisis regresi itu harus bebas ya. Harus bebas dari multicol, harus bebas dari heteros, harus bebas dari autokorelasi. Tetapi regresi yang baik di situ harus linier dan harus normal. Gitu. Nah, di sini langkah-langkah untuk uji normalitas yaitu yang pertama membuat distribusi frekuensi. Kemudian di situ kita menghitung rata-rata hitung populasinya sama standar deviasinya dengan menggunakan data berkelompok. Berarti datanya kalau yang awalnya itu adalah data mentah, kemudian dikonversi jadi data berkelompok. Yang ketiga, kita menentukan nilai dari set hitungnya. Ini rumusnya. Ini juga harusnya di materi uji rata-rata harusnya kemarin sudah sama rumusnya ini. Yang keempat, menentukan probabilitas setiap kelas dengan menggunakan nilai tadi, nilai ini ya. Yang kelima, menentukan nilai harapan dengan mengalihkan nilai probabilitas dengan jumlah data. Yang keenam, baru kita menentukan pengujian chi-kuadrat, apakah nanti distribusi datanya, persebaran datanya itu normal atau tidak. Itu nanti kita akan tahu dari situ, uji chi-square ini. Atau langkah-langkah yang lain di sini ada juga uji independensi, sama langkah-langkahnya penyusunan hipotesis. Kemudian kita menentukan nilai chi-kuadrat kritisnya berapa, berarti dilihat dari nilai tabel chi-kuadratnya ya. Kemudian taraf nyatanya juga harus ditentukan terlebih dahulu, derajat bebasnya juga. Nah, saudara nggak usah bingung, Bu, kenapa di situ derajat bebasnya rumusnya berbeda. Ini tidak ada masalah. Jadi sama aja kok. Saudara mau pakai rumus yang ini boleh, atau saudara pakai rumus yang DF sama dengan N-K itu juga boleh. Silakan, kalau saran saya silakan pakai yang ini. Kan gampang. Kalau ini kan saudara harus tahu rasionya berapa, C itu adalah signifikansinya ya. C-nya berapa, kayak gitu. Kalau saya lebih gampang yang DF sama dengan N-K. Kemudian setelah itu kita menentukan frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya ini ya. Ini frekuensi harapannya. Dicari dulu di situ jumlah menurut barisnya dikalikan jumlah menurut kolom dibagi jumlah total. Kalau di situ sudah ada datanya, saudara bisa menentukan frekuensi harapannya. Kemudian yang keempat baru kita masukkan ke dalam rumus chi-kuadrat. Ini rumusnya. Yang kelima kita menentukan daerah kritis. Apakah nanti kita menerima HO atau kita menolak HO. Ini boleh digambar atau tidak digambar juga boleh. Dan yang terakhir adalah menentukan keputusan apakah kita itu menolak HO atau menerima HO dan sekaligus kita menginterpretasi. Nah, ini yang tidak boleh ketinggalan karena ini yang terpenting. Oke. Materinya sudah selesai sampai situ. Nah, untuk UTS-nya kemungkinan yang uji normalitas sama uji independensi itu tidak akan keluar di UTS karena nanti di uji normalitas itu akan saya keluarkan di UAS bareng sama uji asumsi klasik. Sehingga kemungkinan untuk uji chi-square itu yang akan keluar adalah uji kecocokan model atau uji keselarasan. Sudah itu ya.
Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti saya akhiri ya. Oke, nanti silakan saudara untuk materinya, silakan bisa dipelajari lebih lanjut lagi di rekaman perkuliahan yang sudah saya upload di YouTube. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya percaya di kelas ini tuh kayaknya udah jago-jago banget. Apalagi saudara sudah sejak semester 2 dengan saya, harusnya sudah hafal lah ya. Sudah hafal bagaimana karakter mengajar saya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Oh ya, untuk minggu depan itu silakan nanti saudara jam 11 tepat itu langsung saja saudara mengakses Elena. Meskipun misalkan di situ saya tidak apa namanya tidak memberikan pemberitahuan, pokoknya intinya saudara langsung buka saja di Elena jam 11 karena nanti soalnya akan saya setting bisa dibuka pada tepat jam 11 gitu ya. Itu siapa tahu nanti misalkan saya lupa atau saya agak telat ngabarinnya kayak gitu, pokoknya langsung saja dikerjakan dan mohon di manajemen waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena soal yang kalau statistika kayak gini kan saudara menghitung ya, hitung-hitungan dan mau nggak mau juga saudara harus memang benar-benar dituntut untuk penyelesaian yang cepat. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga hasilnya nanti akan memuaskan untuk UTS kalian minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Nina.